doa kita pada hari ini. Silakan, Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Aziyatul azibah. Ada sholat subuh? Ada, alhamdulillah. Kemudian Satria. Ada sholat subuh? Alhamdulillah. Anita. Ada sholat subuh? Aduh. Oke. Gauzan. Ada sholat subuh tadi? Alhamdulillah, benar? Ya. Oke. Azila. Ada? Ada. Feli. Ada sholat subuh? Ada. Kemudian Afifah. Ada? Ada sholat subuh? Ada. Alhamdulillah semuanya hadir kita hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada? Tidak. Oke, coba sebelum kita belajar, coba berdiri dulu. Berdiri, rapikan pakaiannya supaya kita semangat untuk belajar. Oke, rapikan dulu pakaiannya, kopiahnya dikenakan. Oke, kemudian coba lihat kiri kanan. Coba lihat kiri kanan di bawah ya, ada sampahnya diambil dulu. Ada sampahnya diambil. Ada sampahnya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, kebinekaan bola, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, kebinekaan bola, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sudah? Silakan duduk kembali. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah kita belajar P5, kita bisa menumbuhkan keimanan dan ketakwaan dengan membiasakan kalian semua atau siswa semua menjaga alam sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, perhatikan Azila. Yang kedua, perhatikan. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi masalah lingkungan, khususnya terkait dengan sampah. Kemudian yang ketiga yaitu coba baca Aziyatul. Baca yang ketiga, tujuan pembelajaran kita apa? Oke, yang keempat yaitu meningkatkan kemandirian peserta didik dalam merancang dan mengembangkan desain produk original yang memiliki nilai fungsional. Jadi, ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa P5 ini
muatan pelajar Pancasila ini, itu yang kita pelajari hari ini dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Apa temanya? Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya yaitu mengolah sampah. Mengolah sampah. Tahukah kalian, Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya yang melimpah, ragam budaya yang luas, dan tak lupa juga dengan flora dan faunanya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa, Indonesia tidak luput dengan adanya masalah. Salah satunya adalah kepeduliannya terhadap lingkungan. Apa kamu tahu yang terjadi di lingkungan kita saat ini? Ya, banyak sekali. Mulai dari membuang sampah sembarangan tanpa dipilah dan dibuang begitu saja hingga menumpuk, dampaknya akan menimbulkan bau tidak sedap dan juga menjadi tempat tinggal yang berubah penyebab penyakit. Jika dibiarkan terus seperti ini, sampah akan terus bertambah dan bisa menghambat perairan. Saat hujan, air akan naik hingga menyebabkan banjir bandang. Secara tidak langsung, sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya. Penebangan hutan liar juga sangat berbahaya bagi lingkungan. Pohon yang tumbuh di hutan ketika ditebang sembarangan akan mengakibatkan hutan gundul. Menurut sumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyampaikan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175.000 ton per hari. Rata-rata satu penduduk Indonesia membuang sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jadi, yuk mulai peduli lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bagaimana caranya kita peduli terhadap lingkungan? Tadi kan sudah ditonton videonya bahwa kita tidak boleh sembarangan membuang sampah. Kita harus peduli terhadap lingkungan. Artinya kita harus menjaga alam kita ya. Misalnya kita lihat di kantin ada yang menjual yang namanya teh
sudah cuci tangannya. Oke, berarti kita tadi sudah mencari bahan ataupun sampah yang akan kita daur ulang. Jadi sudah dapat semuanya? Sudah. Perhatikan semua, tidak ada yang bekerja terlebih dahulu.
semuanya? Sudah? Oke. Coba Ibu lihat dulu ya. Oke. Berarti kita sudah membuat produk ataupun P5 kita, yaitu mengolah sampah yang kita daur ulang tadi sudah menjadi karya, sudah menjadi sebuah produk tempat pensil ya. Cantik ya, cantik tempat pensilnya. Oke, jadi Ibu tidak hanya menilai seberapa bagus dari produk ini, seberapa bagus dari karya ini, tetapi Ibu menilai bagaimana proyek P5 ini, bagaimana profil pelajar Pancasila, apakah sudah tergambar lewat produk yang kalian buat ini. Contohnya yaitu tadi tentang bagaimana akhlak kita terhadap alam ya, akhlak kita terhadap alam. Sampah yang ada itu kita ambil, kita jaga lingkungan kita. Kemudian juga dari proses pembuatan produk ini, Ibu juga sudah menilai sejauh mana kemandirian kalian dalam membuat produk ini. Jadi apa kendala-kendala yang ada, yang kalian temui? Ada kendalanya dalam pembuatan? Ataupun ada kesulitan mungkin ada ya, tapi bisa kita atasi secara bersama-sama. Sekarang coba keluarkan bukunya, coba kalian refleksikan diri kalian, tulis apa saja ya, apa saja yang kalian pelajari hari ini. Tulis di dalam buku. Nah, tulis dulu. Oke, setelah merumuskan ataupun merefleksi diri, berarti kalian sudah paham apa saja kelebihan dan kekurangan kalian dalam pembuatan proyek ini ya. Kemudian selanjutnya mari sama-sama kita peduli terhadap lingkungan. Perhatikan Satria, peduli terhadap lingkungan karena ciptaan Tuhan bukan manusia saja ya, tetapi alam semesta. Ya, alam semesta. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan dan juga bisa berpikir secara kreatif dan berinovasi dalam mendaur ulang sampah supaya sampah tersebut tidak hanya saja menjadi sampah tetapi bisa kita daur ulang ya, kita bisa membuat produk-produk dari sampah gitu. Nah, adapun penutup kita pada hari ini, kesimpulannya yaitu kegiatan pembelajaran dari P5 dan P2RA ini melibatkan kalian semua secara aktif dalam merencanakan, membuat dan juga mempresentasikan bagaimana pembuatan dari tempat pensil yang cantik dari sedotan plastik. Oke. Nah, adapun pesan moral yang dapat kita ambil pada pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu tentang kerjasama dan juga gotong royong. Ya, kalian bekerja sama tadi dalam pembuatan produknya. Ya, kemudian juga dapat mandiri, tanggung jawab dan juga menghargai keputusan ataupun menghargai pendapat dari teman masing-masing. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu tuh